Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhimatul Azizah dari kelas PGMI 3C absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Pokok bahasan yang pertama ada pengertian evaluasi kurikulum, yang kedua ada tujuan evaluasi kurikulum, yang ketiga ada fungsi evaluasi kurikulum, yang keempat ada evaluasi makro, dan yang kelima ada evaluasi mikro. Materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, evaluasi kurikulum adalah proses penilaian dan analisis terhadap kurikulum pendidikan yang melibatkan pengukuran efektivitas, relevansi, dan efisiensi program pendidikan. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi dapat digunakan oleh pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pemegang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan, dan juga dapat digunakan dalam membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, metode, dan alat-alat bantu pelajaran. Materi selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Evaluasi pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penerapan kurikulum berstandar nasional dipakai sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di daerah atau sekolah, sehingga pelaksanaan kurikulum dapat dimengerti dan dipahami serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dianalisa oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama, menurut Taylor, fungsi evaluasi kurikulum yang pertama dikemukakan oleh Taylor. Ia menyebutkan bahwa hasil evaluasi adalah untuk memperbaiki kurikulum. Yang kedua, menurut Cronbach, ia menyebutkan ada dua fungsi evaluasi kurikulum yang berbeda, yaitu memberikan bantuan untuk memperbaiki kurikulum dan untuk memberikan penghargaan. Yang ketiga ada Scriven. Scriven menyatakan bahwa fungsi evaluasi kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Yang pertama, formatif, adalah fungsi evaluasi untuk memberikan informasi dan pertimbangan sebagai upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum atau kurikulum improvement. Yang kedua, sumatif, adalah fungsi evaluasi untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum. Materi selanjutnya yaitu evaluasi makro. Evaluasi dilihat dari aspek makro untuk melihat keberhasilan kegiatan pendidikan secara umum. Pada level makro, evaluasi dapat dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan pendidikan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, evaluasi mikro. Secara mikro dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas. Secara mikro, evaluasi diterapkan dalam kegiatan pembelajaran untuk melihat perubahan perilaku peserta didik, baik menyangkut kemampuan pengetahuan maupun sikap serta keterampilannya. Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik atau feedback untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan pendidikan. Pada akhirnya, hasil evaluasi ini dapat berperan sebagai masukan bagi penentu pengambilan keputusan pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.